Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya ingin mempraktekkan mengolah data menggunakan software Stata ya. Jadi metode statistiknya adalah regresi data panel. Untuk datanya itu data kuartal ya, nanti akan saya jelaskan data kuartal. Untuk variabelnya ada return saham ya, ada return saham, ada ROE, ada LTDR dan size. Jadi di sini judulnya pengaruh, kira-kira pengaruh size dan LTDR terhadap return saham dengan ROE sebagai intervening atau mediasi. Nah, itu dia. Nah, jadi kita lihat dulu datanya. Datanya seperti ini. Jadi datanya ini secara kuartal. Ini ada tahun, ini ada kuartal. Ini perusahaannya. Contohnya tahun 2021 kuartal keempat pada perusahaan DVLA nilai return sahamnya 12,24. Pada perusahaan DVLA tahun 2021 kuartal 3 2,94. Jadi datanya ini kita lihat secara kuartal. Biasanya kan tahun aja. Tapi untuk contoh kasus ini datanya data kuartal. Ini data panel ya. Seperti itu. Kemudian jadi di sini hipotesisnya. Jadi di sini kita bisa menarik hipotesisnya dulu. Hipotesis yang mau kita uji, yang pertama itu hipotesisnya kita lihat size berpengaruh terhadap ROE. Itu hipotesis yang pertama. Yang kedua yang mau kita uji, LTDR berpengaruh terhadap ROE ya. Yang ketiga, size berpengaruh terhadap return saham. Yang keempat, LTDR berpengaruh terhadap return saham. Yang kelima, ROE ya. ROE ini mediasinya berpengaruh terhadap return saham. Nah, ini kelima ini namanya hipotesis langsung. Atau orang sering bilang direct effect. Atau orang sering bilang pengaruh langsung. Oke. Nah, ada lagi hipotesis yang tidak langsung. Hipotesis tidak langsung. Atau ya kita menguji interveningnya atau menguji mediasinya. Yang keenam berarti ROE sebagai pemediasi hubungan atau pengaruh antara apa? Antara si size dan return saham. Yang ketujuh, ROE sebagai pemediasi atau hubungan atau pengaruh antara LTDR dan return saham. Nah, inilah hipotesis yang mau kita uji. Nah, sebenarnya dari sini request dari kliennya itu kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat requestnya, kita lihat dulu requestnya seperti apa. Nah, ini dia.
requestnya seperti ini. Jadi ada 7 lah tadi kan hipotesisnya. Solvabilitas. Ya, solvabilitas itu maksudnya solvabilitas itu si ini ya, ntar ya. LTDR, size itu ukuran perusahaan ya. Kita cek dulu. Ya, ukuran perusahaan ya. Solvabilitas berarti si LTDR ya. Ini ROE, ini kayak kinerja, ini return saham. Jadi yang mau dicari requestnya sih seperti ini ya. Ya, statistik deskriptif, regresi data panel, uji pengaruh langsung, nggak langsung, pemilihan model terbaik, uji asumsi klasik, analisis persamaan regresi, uji hipotesis. Jadi ada 7. Ya, sebenarnya ketujuh ini nanti akan kita jawab semua, akan kita selesaikan satu persatu. Ya, tapi biasanya teman-teman dari pengalaman saya, seringkali klien-klien saya ini memaksa supaya datanya normal. Kalau datanya data keuangan seperti ini, sangat jarang saya temui datanya itu berdistribusi normal. Sangat jarang. Sehingga kadang ya mereka memaksa agar datanya berdistribusi normal. Yang namanya memaksa pasti nggak bisa atau sulit. Ya mungkin mereka sering melakukan transformasi data. Transformasi data, misalkan datanya itu ditransformasi menggunakan rumus logaritma natural atau log atau ln. Ya kadang pun sering nggak berhasil, datanya tetap nggak normal. Seperti contoh kasus ini, nanti akan diperlihatkan bahwasanya data aslinya ini tidak berdistribusi normal. Terakhir ya kadang mereka mengotak-atik datanya diubah-ubah, terakhir diubah-ubah. Kenapa diubah-ubah? Ya mereka memaksa agar datanya berdistribusi normal. Seperti itu dia. Tapi oke, kita praktekkan ya. Jadi ini datanya perlakuannya agak sedikit berbeda karena dia kuartal. Nah, saya sudah menyiapkan untuk ringkasan perhitungan. Jadi teman-teman harus paham bahwa ini kasusnya ini kasus mediasi. Ya, mediasi. Jadi di sini ada 2 struktur. Teman-teman pernah dengar struktur? Struktur ada struktur 1 sama ada struktur. Kalau ini ada 2 struktur. Struktur yang pertama itu their size terhadap ROE. Nah, itu struktur yang pertama. Jadi kalau kita gambar misalkan, kita gambar dulu. Oke. Jadi di sini ada LTDR kan sama size. Di tengah-tengah ini ada Ada ROE. Tengah-tengah sini ada return saham. Nah, jadi di sini ada 2 struktur dia. Struktur yang pertama ini dia. Nah, ini namanya struktur yang pertama nih. Nah, jadi struktur yang pertama itu LTDR dan size terhadap ROE. Itu struktur yang pertama. Struktur yang kedua ini. Jadi dia punya 2 struktur. Ini struktur yang kedua, ini menuju ke sini. Ini menuju ke sini. Ini menuju ke sini. Nah, jadi dia punya 2 struktur. Struktur yang kedua itu LTDR, size dan ROE terhadap siapa? Terhadap return saham. Nah, jadi ini ada 2 struktur. Nah, ini dia. Teman-teman harus paham. Jadi, teman-teman pernah nggak dengar istilah variabel eksogen sama endogen? Pernah dengar istilah eksogen dan endogen? Jadi, endogen itu adalah selama ada anak panah yang masuk, itu namanya endogen. Nah, jadi dari kasus ini, ROE dan return saham ini merupakan variabel endogen. Merupakan variabel endogen. Kenapa? Karena ada anak panah masuk. ROE, anak panah masuknya dari siapa? Dari LTDR sama dari size. Kan ada anak panah masuk. Return saham ada anak panah masuk dari siapa? LTDR, dari ROE sama size. Nah, ada namanya variabel eksogen. Variabel eksogen itu tidak ada anak panah masuk. Tidak ada.
yang ada panahnya keluar. Nah, jadi LTDR ini dia nggak ada anak panah masuk sama size. Yang ada dia panahnya keluar. Jadi variabel LTDR dan size itu variabel eksogen. Nah, di sini jumlah strukturnya ada 2. Kenapa 2? Karena jumlah variabel endogennya ada 2. Itu dia. Jadi, kita akan melakukan regres sebanyak 2 kali. Nah, sebanyak jumlah variabel endogennya. Nih ada saya jelasin ya, seperti itu dia. Makanya di sini ada uji asumsi klasik tadi, ada uji normalitas. Uji asumsi klasik itu biasanya normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Makanya di sini ada 2. Ini struktur 1, struktur 2. Ini struktur 1, struktur 2. Struktur 1, 2. Karena dia punya 2 variabel endogen. Ini akan menjawab si ini tadi. Mana ya? Oh, sorry, bukan yang ini. Ini saya close dulu aja. Nah, ini uji asumsi klasik. Nah, ini akan terjawab nanti di sini dia. Nih. Kemudian ada uji pemilihan model. Uji pemilihan model nanti kan ada uji Chow, uji Hausman, uji LM kan. Sama juga dia 2 struktur juga dia. Jadi dia akan menjawab ini nanti pemilihan model terbaik. Ya. Kemudian nanti nah di bagian ketiga di sini ada jadi uji hipotesis, analisis regresi, uji pengaruh nggak langsung, mediasi. Jadi poin 42, 43, 42, 43, 46, 47 akan terjawab semua di sini, di bagian ini. Nah, sekarang saatnya kita praktekkan datanya. Nah, ini kan datanya seperti ini. Jadi ini ada return saham, ada variabel mediasinya ROE, X1-nya size, X2-nya LTDR. Nah, kemudian ini kan data aslinya nih. Nah, ini data yang sudah saya transformasi. Ini nilai ROE yang ditransformasi dengan rumus LN. Nih, LN ABS. Ya, seperti itu dia. Ada LN, kita cek dulu. Ini menggunakan rumus LN. Kenapa saya LN? Biasanya yang membuat hasilnya tidak berdistribusi normal itu di variabel endogennya. Tadi ingat endogennya kan si ROE sama return saham. Jadi ini LN untuk ROE, variabel endogennya, sama LN untuk return saham. Nah, di sini saya gunakan LN. Kalau di Excel sama dengan LN ABS. Kenapa ABS? Jadi LN ini kan hanya berlaku untuk yang data tak negatif. Kalau yang negatif nanti dia error, makanya saya gunakan ABS di sini. Ya, saya LN semuanya ke bawah. Nah, ini saya gunakan rumus LN ABS 0,05. Kenapa? Ada 0,05-nya. Karena di return saham ada datanya yang 0. LN 0 kan nggak ada nilainya, makanya saya tambah 0,05. Seperti itu dia. Nah, ternyata nanti di hasil uji normalitasnya nggak lolos. Ketika menggunakan data ROE, return saham, datanya tidak berdistribusi normal. Nanti akan saya tunjukkan. Begitu juga di ROE sama LN ROE sama LN return saham juga nggak berdistribusi normal. Jadi kita coba menggunakan transformasi pendekatan normal random number. Jadi ini namanya data acak normal. Kemudian kita kombinasikan antara LN, ini antara LN sama data acak normal, sehingga dapatlah nanti datanya yang normal. Oke, sekarang data ini, jadi datanya disusun seperti ini dulu. Ada kode perusahaan. Saya sudah buat seperti ini yang rapi. Ini nama filenya itu olah data stata, olah underscore data stata ini. Jadi di sini ada kode, ada tahun, kuartal, return saham, ROE, LTDR, LN-nya, normal random number ROE.
normal random number return saham, kombinasi LN sama normal random number. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita jalankan statanya. Tunggu ya, saya izin minum. Haus juga, bro. Oke. Jadi di sini saya menggunakan stata versi 16. Sekarang apa? Sekarang kita import dulu datanya ya. Kita import datanya. Ini Excel. Itu ada di folder YouTube sini. Kemudian kita masuk ke olah data statistik. Nah, ini dia olah data stata. Kita pilih import first row as variable names. Kita pilih OK. Nah, di sini datanya sudah berhasil di import. Kita bisa melihat datanya, pilih data editor, pilih ini, browse. Nah, ini datanya seperti ini dia. Ada kode, tahun, kuartal, return saham, ROE, LTDR, sampai LNN return saham. Seperti itu dia. Nah, sekarang di stata ini sebenarnya lebih enak kita mengoperasikannya menggunakan kode. Ya, seperti itu. Jadi saya sudah menyiapkan kodenya. Kode statanya ini dia. Nah, ini dia. Jadi sekarang kita akan melakukan regres ya. Kita akan melakukan regresi yang struktur pertama dulu ya. Jadi kita akan melakukan regresi untuk struktur yang pertama, yakni LTDR dan size terhadap terhadap ROE. Oke. Nah, ini kodenya sudah saya buat. Ini regresi size LTDR terhadap ROE. Ini untuk menguji fifth-nya, ini untuk uji normalitas, ini untuk menguji autokorelasi, ini untuk menguji normalitas, ini menguji normalitas Shapiro-Wilk, ini menguji hetero, ini untuk menguji hetero juga, ini uji autokorelasi. Nah, ini dia. Ini untuk menyeting datanya agar menjadi data panel secara kuartal. Nah, ini dia. Jadi perintah ini untuk men-setting data panelnya itu versi kuartal. Oke, nanti ini ada common effect model, CEM, fixed effect model, random effect model, uji pemilihan model terbaik, uji Cho, uji Hausman, uji LM. Ini untuk kasus yang ini, yang struktur 1. Oke, kita coba dulu aja gimana hasilnya. Jadi bisa kita copy semuanya nih, yang ini. Kita copy, kita pindahkan di statanya. Nah, langsung muncul dia semua hasilnya. Lagi proses ini. Nah, itu dia. Oke. Udah selesai. Nah, sekarang kita mau isi yang bagian ini. Kita masuk aja uji asumsi klasik dulu. Karena kalau datanya nggak lolos asumsi klasik, kan nggak bisa diproses. Nggak bisa kita lanjut. Seperti itu dia. Nah, kita mau lihat hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Ini dia. Kita cek kesimpulannya gimana ya. Oke. Kita lihat berapa nilai prop Z-nya. Kita cek dari hasilnya di sini. Hasil uji normalitasnya bisa kita lihat. Nah, ini dia. Nilai prop Z-nya 0, wah. Parah nih, 0,00 kan nggak berdistribusi normal. Berapa nilai P-nya di situ? P sama dengan 0,00 tuagapatma. Kesimpulan P-nya itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tuh kan? Padahal ini data aslinya. Seperti itu dia. Sekarang kita coba cari yang struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini kita import ulang aja untuk struktur yang kedua. Data yang tadi kita import di sini. Oke. Kita bersihkan dulu datanya, edit. Oke. Untuk yang kedua, struktur yang kedua, kita akan melakukan regresi
untuk struktur 2, yakni LTDR size ROE terhadap return saham. Oke, yang tadi ini nggak lolos ya. Ternyata ini nggak lolos normalitas. Oke. Ini kodenya juga sudah saya buat ya. Kita cari ini bukan kodenya, tunggu ya. Nah, ini dia. Kita melakukan regresi size LTD ROE terhadap return saham. Ini tinggal kita copy kodenya. Apakah lolos normalitas? Oke, sudah. Ini pengaturannya udah untuk kuartal. Kita pindahkan, Ctrl V, Enter. Oke. Udah muncul juga. Kita lihat hasilnya. Uji normalitasnya dulu, yang paling penting kita cek. Nah, ini dia. Ternyata sama juga. Nggak normal juga. Kita lihat P 0,245. Ternyata P di bawah 0,05. Maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, itu kan saya bilang kan tadi. Data asli itu sangat jarang kalau untuk berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat nggak terpenuhi juga. Nggak lolos normalitas. Terus gimana? Oke, biasanya mereka sering melakukan transformasi data menggunakan pendekatan ada namanya log, atau bahasa lainnya itu logaritma natural ln. Nah, biasanya yang di ln itu variabel endogennya tadi. Nah, jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, ini kan nih ln-nya nih udah saya nih saya gunakan ln ya, ini dia. Oke, kita coba regres tapi yang di ln ROE sama ln return saham. Oke, kita import ulang datanya dulu. Kita import ulang Excel. Oke, ini dia. Oke, kita bersihkan layarnya dulu. Oke, jadi sekarang kasusnya ini kan nggak normal nih ya. Sekarang yang kasus yang ln kita pindahin aja dulu di sini. Oke, kita mau kasus yang ln. Ini kita tekan dulu. Ini yang ln ya sekarang ya. Oke, kita hapus lagi. Jadi sekarang udah kita import. Nah, kode yang ln juga udah saya buat di sini. Nah, ini ln. Ini ln ya. Jadi yang saya ln si ROE-nya, ln ROE. Ya, ini ln. Di sini juga udah di ln ROE, ln. Coba kita cek normalitasnya dulu. Ya, apapun itu yang pertama kita cek sih normalitasnya terlebih dahulu. Ini dia. Kita cek ln-nya. Oke. Apakah normal yang ln? Kita cek. Enter. Kita cek untuk ln. Ya, ini kan ln-nya nih bisa kita lihat nih yang ln ROE. Cek normalitasnya. Sama juga nggak normal. 0,0000. Jadi di sini P sama dengan 0,00000. P kecil dari 0,05, ya kan? Maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, disinilah mereka sering bingung mau diapain lagi nih data, ya kan? Datanya di otak-atik. Ya, dibuang pun datanya jadi habis datanya kan. Nah, sekarang kita hapus saja nih. Baru kita gunakan transformasi yang terakhir, transformasi andalan saya. Transformasi Black-Gedes. Black-Gedes. Jadi ini udah ya. Jadi teman-teman udah tahu ya, data aslinya nggak berdistribusi normal seperti itu. Jadi sekarang kita akan menggunakan data tadi. Ini return saham nggak normal, ROE nggak normal. Kita udah pakai ln ROE sama ln return saham logaritma natural nggak normal juga. Tadi kita pakai transformasi yang terakhir, kombinasi antara ln sama normal random number, bilangan acak normal. Ya, jadi kita kombinasikan, ini dia. Jadi ln ROE sama ln return saham. Nah, ini sekarang. Oke.
Jadi kita import ulang dulu, kita bersihkan dulu layarnya. Kita import ulang dulu ya. Di sini. Oke, kita pilih oke. Nah, ini dia. Sekarang kodenya sudah saya buat. Kodenya LNN ya. Ini dia. LNN, transformasi kombinasi LN dan normal random number. Jadi ini kita copy datanya yang struktur 1 dulu. Yang penting kita cek dulu normalitasnya. Mudah-mudahan ini normal ya. Kita pindahkan, enter. Nah, kayaknya ini hasilnya bagus. Oke. Kita cek hasilnya, normalitasnya dulu. Nah, normal nih. P-value-nya. P sama dengan 0,33036 ya. Untuk struktur satunya di sini P 0.336 tadi berapa ya? 0.336 di statanya 33036. 33036. Karena P-nya di atas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Nah, aman kan? Nah, aman. Tapi kita nggak tahu seterusnya gimana. Nah, jadi hasilnya ini bisa kita copy dulu. Ya. Kita copy as picture. Kita pindahin lah. Kita buka file lampirannya. Yang struktur 1 dulu. Ini lampiran hasil uji normalitasnya. Di sini. Nah, ini dia. Ya, kita bisa crop. Dapatlah hasilnya yang pertama kan. Itu dia. Memang susah sih kalau nggak ngerti trik-triknya, apalagi kalau dipaksa normal ya. Tapi itulah yang sering terjadi di lapangan. Nah, sekarang uji multi-call. Kita melihat nilai VIF. Nilai VIF-nya ini dia. Ini. Nah, nilai VIF itu harus di bawah 10. Ternyata udah lolos ya. Nilai VIF-nya udah di bawah 10. Kita pindahkan. Di sini VIF. Oke, kita crop dulu seperti ini. Berapa VIF-nya untuk LTDR? 1,02. Kita isi langsung. VIF ini 1,02, 1,02. Itu kan? Jadi kalau nilai VIF itu dia harus di bawah 10, berarti ini udah lolos. Sekarang ini kita lanjut ke heteroskedastisitas. Jadi kalau hetero itu kita bisa lihat dari uji Breus-Pagan sih, ada nggak ya Breus-Pagan ya? Nah, ini dia Breus-Pagan. Lolos juga, dia harus di atas 0,05. Oke. Di sini. Oh, ini dia yang ini. Ini kita crop dulu untuk mengambil. Oke, ini dia. Udah seperti ini. Ini uji Breus-Pagan. Jadi kita buat di sini uji heteronya Breus-Pagan aja di sini. Oke. Breus-Pagan udah. Kita ambil nih strukturnya. Yang kita ambil nilai yang ini, prop ini. Nilainya 0,9345. 0,9345. Oke. 0,9345. Di sini 0,9345. Dia kan udah di atas 0,05, berarti terpenuhi dia. Tunggu ya, ini kameranya habis, kita cek lagi sini. Oke. Kita lanjut lagi. Tadi kameranya habis durasinya. Berarti ini udah lolos ya, karena di atas 0,05. Kemudian uji autokorelasi dengan uji run. Kita cek lagi di sini.
uji run. Nah, ini dia, lolos juga ya. Karena P-nya di atas 0,05 uji run-nya. Ini dia. Kita cek di sini uji run-nya udah lolos juga ya. Ini dia. P-nya berapa? 0,77. Di sini ya. 0,77. Sah. Kemudian dah asumsi klasiknya lolos semua nih. Alhamdulillah udah aman. Kemudian uji pemilihan model. Ya, ada uji Chow. Uji Chow ini dia memilih model CHEM versus FEM. Uji Hausman memilih model FEM versus REM. Uji LM memilih model CHEM versus RM. Kita cek hasil uji Chow-nya dulu ya. Uji Chow-nya di sini kita cek dulu. Uji Chow. Nah, ini uji Chow-nya di sini ya. Kita ambil yang ini. Nilai prop-nya kita bisa lihat 0,0998. Ya, di sini 0,0998. Jadi nilai P-nya di atas 0,05 itu ya. Yang berarti kalau dia di atas 0,05 yang berarti model terpilih adalah si CHEM. Ya, itu dia. Outputnya kita pindahin dulu. Ini untuk uji Chow-nya. Nah, ini dia. Kita pindahin di sini. Oke, udah. Besarkan. Nah, ini dia. Nah, uji Chow udah. Uji Hausman coba. Uji Hausman. Uji LM ada nggak ya? Ada nih di sini, ada ketinggalan nih. Uji Lagrange. Oh, ini dia random. FEM. Ini uji Chow. Uji Hausman. Oke, uji Hausman dulu aja. Uji Hausman dia ada di bawah tadi. Nah, ini uji Hausman 0,7639. Kita copy lah. Ini uji Hausmannya 0,7639. Uji Hausman di sini 0,7639. P-nya di atas 0,05. Artinya model terpilih adalah si siapa? Kalau di si rem ya. Oke dia. Ini uji Hausmannya. Kita pindahkan di sini. Ada juga satu lagi uji Lagrange LM. Tunggu ya, nanti kita pindahin. Nah, ada lagi satu lagi sebenarnya di sini. Uji LM atau Lagrange. Ini CHEM versus REM. Nah, ini dia. CHEM atau REM. Nah, uji LM-nya kita cek di sini. Ini dia. LM Lagrangian multiplier. Nih. Nah, ini dia nilainya kan. Kita ambil nih uji Lagrange-nya. 0,1411. 0,1411. Di sini dia. 0,1411. Karena P di atas 0,5, maka kesimpulan terakhirnya artinya model terpilih adalah si remnya. Kalau dia di atas 0,05 si CHEM. Tapi kalau di bawah 0,05 baru si rem. Oke, selesai untuk yang ini. Ini kita pindahkan di sini dia. Ini copy picture ya. Kita pindahkan di sini. Ini kita potong dulu ya. Oke dah. Oke, keren. Nah, baru ya kita pindahin aja hasil common effect model, fixed effect model. Yang terpilih adalah si CHEM. Ini dia CHEM. Tapi kita pindahin aja semua hasilnya. Kita cek dulu hasil common effect modelnya di mana. Kita cek.
Ini dia CEM, Common Effect Model. Kita copy hasil Common Effect Modelnya, kita pindahkan ke sini. Ini hasil untuk Common Effect Modelnya. Ini yang kita pakai nanti karena ini yang terpilih. Ini Common Effect Model. Kemudian ada hasil Fixed Effect Model. Ini Fixed Effect Model. Kita copy aja. Ini Fixed Effect Model. Oke, ini Fixed Effect Modelnya. Satu lagi kita pindahkan hasil untuk Random Effect Model. Random Effect Modelnya ada di sini. Nah, ini dia Random Effect Model. Ya, kita copy, kita pindahkan. Oke. Selesai untuk struktur 1. Nah, tapi kita langsung buat aja hasilnya. Ya. Habis ini kita masuk ke struktur yang kedua. Nah, kita mau ngisi nih yang bagian tabel ini. Nah, uji hipotesis. Nah, ini kan ada coef ya. Ini ada coef, estimated error. Ini pengaruh LTD terhadap rho E. Ini pengaruh size terhadap rho E. Ini konstannya. Yang mana kita ambil nilainya? Oke, kita sekarang menuju ke common effect. Si CEM-nya, kan CEM yang terpilih. Kita cek hasil CEM-nya mana. Nah, ini dia. Jadi ini yang kita ambil nih. Oke. Ini kita ambil. Ini kita copy aja deh. Oke. Bisa nggak kita copy ya? Coba. Kita pindahkan. Sorry. Kita ganti aja titik jadi koma. Ya. Oke. Kita pindahkan ke sini. Sini dulu aja kita pindahin. Oke. Oh, ternyata berserak, tapi nggak apa-apa lah udah. Jadi pengaruh LTD terhadap rho E, kita ambil nih dia nilainya nih. Ini dia, kita copy. LTD terhadap rho E, ini koefisiennya. Oke. Ini standar errornya 0,01 kita ambil. Oke. Pindahkan ke sini. Nilai propnya, ini nilai propnya nih 0,002. Oke, kita pindahkan. Kemudian sekarang pengaruh size, kita ambil ini pengaruh size sama standar errornya. Kita pindahin ke sini dulu. Ini kita tab. Oke, kita pindahkan ke sini. Nilai propnya 0,243. Oke. Nah, selesai. Konstannya, ini dia. Konstannya kita ambil juga. Kita copy. Konstanta atau konstan. Di sini. Nah, ini dia. Kita pindahkan hasilnya di sini. Propnya 0,268. Nah, sekarang R square-nya kita ambil. R square-nya, tunggu ya, kita buat seperti ini. R square itu nama lainnya koefisien determinasi. Berapa nilai R square-nya di sini? Kita lihat ini dia. 0,0513. Kita copy R square-nya. Kita ganti dengan koma. Kita pindahkan di sini R square-nya. Oke. Uji F-nya simultan, prop F-nya gimana? Prop F-nya kita ambil mana prop F? Nah, ini dia. 0,0069. Oke. Kita ganti menjadi koma. Oke, kita pindahkan di sini. Oke, selesai lah, ini dia. Tinggal kita pindahin nih koefisien standar error nih, pindahin ke sini. Oke, selesai untuk struktur 1. Kita minum dulu. Hampir sejam juga nih kita ngerjainnya.
Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk yang asumsi klasik yang untuk struktur yang kedua. Jadi kita import ulang, ini kita bersihin dulu aja. Kita import untuk data yang tadi, kita import ulang aja. Oke. Baru kita regres untuk struktur yang kedua ya. Kita pakai yang LNN yang kedua ya. Tadi itu ada di bentar, kode stata, oh nggak di sini. Nah, ini dia. Yang kedua udah saya siapkan kodenya. Nah, ini dia. Regress LNN return saham. Regress size LTDR LNN ROE terhadap return saham. Ini saya copy. Saya pindahkan ke statanya. Nah, muncul dia hasilnya. Seperti biasa, cek lagi normalitasnya. Oke, cek normalitasnya. Nah, 0,18534. Normal ya. Karena dia di atas 0, waduh. Aduh, salah, tunggu ya. Kodenya terhapus lagi. Mudah-mudahan nggak terhapus ya. Ah iya, nggak terhapus. Tunggu, nih nggak bisa di-undo lagi. Ya, tunggu. Oh, bisa. Copy C. Ah, udah. Alhamdulillah, selamat. Jangan sampai hilang kodenya. Nah, tadi nilainya. Ini dia, kita copy. Kita taruh di mana ya? Taruh di sini aja kan. Oke, kok di sini sih? Udah nggak apa, kita hapus dulu aja. P-nya 0.18534 ya, itu dia P-nya. Ini dia. Ya, kita ketik aja lah kalau gitu. Pada susah-susah. 0,18534. Kita pindahin ya. Di sini. Uji normalitas yang kedua. P sama dengan ini dia. Titik ya, udah apa. Karena dia di atas 0,05, asumsi normalitasnya terpenuhi. Sekarang kita simpan hasil uji normalitasnya. Yang ini. Oke, kita simpan. Ini kita print screen. Kita simpan. Oh, kok nggak mau ya? Print screen, tunggu ya. Oh, sorry, bukan print screen, salah saya. Kita copy dia. Nah, ini dia. Oke, kita pindahin di sini. Nah, kita crop dulu. Oke. Sekarang untuk uji multicall-nya ya. Kita cek nilai VIF-nya. Di atas. VIF-nya juga udah lolos ya, di bawah 10. Kita pindahin di sini. Nilai VIF-nya. Tuh. 1.075, kita langsung catat aja di sini. VIF-nya 1,07, 1,05, 1,03. VIF-nya udah aman karena dia di bawah 10. Ini dia, oke. Lolos. Kemudian uji heteronya dengan Bruce-Pagan. Bruce-Pagan tadi ini dia. Ternyata dia, tunggu ya. Uji Bruce-Pagan, uji hetero. Ini kan nggak lolos ya. Ini kan nggak lolos Bruce-Pagannya. Kan dia harus di atas 0,05. Kita pakai alternatif yang lain ya. Uji, tunggu ya. Kita gunakan uji yang scatter plot aja. Yang scatter plot, oke? Karena sebenarnya ada banyak uji hetero, ada uji white, ada uji Bruce-Pagan, gitu ya. Kita menggunakan RV plot aja. Jadi di sini kita klik RV plot. Tunggu, bukan RV plot ya, tunggu. Kodenya tadi sebentar ya. Saya agak lupa kodenya tadi. Sorry.
Tunggu ya, RV plot predict ini RV plot. Tunggu ya, tadi kodenya, tunggu. Kita gunakan yang scatter plot aja ya. Kita gunakan yang scatter plot, lebih aman dia. Oke. Kita pindahkan di sini. Ini dia, RV plot. Kita ulangnya dari sini. Mau nggak ya RV plot ya? Kalau nggak mau, kita coba run ulang lagi. Nggak mau ya? Oke, nggak apa. Kita import ulang aja. Import ulang. Sorry, kita import ulang dulu. Ya. Ini. Kita pilih ini. Oke. Oke. Nah, kita ambil kodenya. Ya. Ini. Tunggu ya, ini. Sorry. Nah, ini dia. Kita ambil, tunggu, apa saya salah regress ya? Regress LN Roy, bukan, ke bawah ya. Bukan ini, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia yang ini. Tapi saya ngambilnya dari sini dulu supaya muncul apa? Grafik heteronya. Oke. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Kita gunakan yang scatter plot aja. Scatter plot, oke? Kita pindahkan di sini. Jadi dia kan menyebarnya acak ya. Kalau menyebarnya acak berarti nggak terjadi hetero. Nanti yang atas kita cari lagi aja untuk ini. Oke, udah. Jadi kita juga harus bisa menggunakan uji alternatif ya. Kalau nggak lolos uji hetero yang ini, pakai uji hetero yang ini. Kan kadang dalam statistik itu ada banyak macam uji dia. Seperti itu. Ya. Ini sudah. Kita lanjutkan aja lagi kodenya. Nih, kita copy ke bawah. Nah, ini dia. Oke, nih saya close dulu aja. Saya pindahkan, nih saya close. Pindahkan ke sini. Oke. Ini kan nih Osman Cem. Oke, sekarang kita lanjut ke uji apa ya? Uji run. Uji run itu autokorelasi, kita copy ya, uji autokorelasinya. Copy as picture. Ini uji runnya di sini autokorelasi. Oke, kita pindahin di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kan seperti ini udah kita pindahkan. Oke. Berapa propnya uji run? 0,88. Berarti uji runnya 0,88. Yang ini bakal kita ganti ya. Yang ini karena di sini nggak lolos tadi uji Brownspagannya, kita gunakan uji alternatifnya. Kita gunakan uji alternatif, namanya scatter plot. Oke. Ya, ini biarin aja. Dah, selesai ya. Lolos semua. Sekarang kita uji pemilihan model. Kita lihat dari uji chow-nya. Kita cek uji chow-nya. Di bawah common effect, kita copy aja dulu nih. Ini nggak apa, ini uji chow-nya, kita cek. Nah, ini dia. Nilainya 0,7251. 0,7251. Karena P di atas 0. Oke, dah. Muncul kalimatnya. Kita pindahkan hasilnya untuk uji chow. Oke, kita crop dulu. Oke dia. Ini ya, sudah di crop. Ini. Sekarang uji Hausman-nya. Ini uji Hausman. Nilai propnya 0,2586. 2586. P juga di atas, maka terpilih rem. Ini kita pindahin dulu uji Hausman-nya. Oke, sudah.
Kita copy. Nah, sekarang ada satu lagi ya, tadi uji LM. Lampiran uji Lagrange atau LM. Itu antara CEM atau rem. Ini dia. Kita coba cek hasilnya di sini. Nah, ternyata yang terpilih adalah si CEM ya, 1,0000. Berarti sini 1,0000 P di atas, maka yang terpilih adalah model si CEM. Ini kita pindahin ke sini. Kita crop dulu. Oke. Ini dia. Sekarang kita lanjut ke copy hasil uji common effect model ya. Common effect model kita bisa cek di sini CEM common effect modelnya. Tunggu ya. Common effect model. Nah ini dia common effect model, tinggal kita copy CEM, kita pindahkan di sini. Ini common effect model. Oke. Kemudian ada fixed effect model. Ya, ada fixed effect model. Ini fixed effect modelnya. Kita copy. Nah ini fixed effect modelnya. Kemudian ada random effect model. Nah ini dia. Random effect model. Nah ini dia random effect model. Oke, pindahin. Oke, tinggal kita pindahkan hasilnya. Teman-teman, ini videonya mau saya cut dulu karena memorinya besar. Nanti videonya saya sambung ke part yang kedua, lanjutan dari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah mendapatkan semua hasilnya. Jadi untuk struktur yang pertama, LT der size terhadap RW, kita sudah mencari normalitas, multicol, autokorelasi, hetero. Tapi di bagian heteronya masih kurang untuk yang scatter plot. Kita akan ganti dulu yang scatter plotnya. Berarti kita coba import ulang dulu. Ya, import ulang ya. Ini dia. Oke. Ini kita bersihkan dulu. Nah, kita copy kodenya. Kita buka dulu yang ini. Kodenya ini dia. Nah, ini dia. Kita ambil yang transformasi ini. Kita cukup sampai sini untuk mendapatkan uji heteronya. Tunggu dulu ya. Kita pindahkan ke sini. Enter. Nah, ini dia. Kita dapat scatter plot. Kita pindahkan di sini. Oke. Kita rapikan dulu aja. Untuk struktur yang pertama, der size terhadap RW, normalitasnya udah ada, multicol, autokorelasi, hetero, uji Chow, ya, uji Hausman, uji LM, common effect model, fixed effect model, random effect model. Oke ya, untuk struktur yang kedua ini dia. Der size ROE terhadap return saham, ada normalitas, multicol, autokorelasi, hetero, uji Chow, uji Hausman, uji LM, common effects, fixed effect, random effect. Oke. Nah, sekarang kita mau melengkapi
bagian yang di bagian ini saya close dulu. Nah, di uji hipotesis ini belum kita isi ya yang tadi ya pengaruhnya. Nah, ini struktur yang kedua. Kita tinggal lihat yang terpilih kan, kok tadi yang terpilih uji pemilihan model, pada akhirnya yang terpilih CHAM. Berarti kita lihat hasil CHAM-nya. Sorry, di sini kita lihat hasil CHAM-nya ya. Hasil CHAM-nya, sorry, kita copy semuanya dulu. Tunggu. Kita buka lagi kodenya. Bagian yang paling akhir tadi itu sampai RV plot. Nah, ini kita copy. Kita close saja. Kita pindahkan di sini. Oke. Kita ambil hasil yang common effect model CHAM. Ya, ini dia. Kita copy ini ya. Bisa nggak copy ini? Nggak bisa. Ini harus semua berarti ya. Copy. Kita pindahkan. Kita buat notepad baru aja. Nah, ini dia. Kita mau ambil ini satu, ini diambil, ini nilai P-nya diambil, ambil, kan? Tunggu, bingung saya. Ya udah nggak apa. Kita perlahan aja, ini kita ambil satu ya, ROE-nya kita pindahin ke sini satu. Ini aja sampai sini, biar mudah langsung sap. Ini dia. Oke, satu. Sap dua. Oke, ini yang ketiga sini, ini yang keempat. Oke, ini dia. Dah. Oke, kita rapiin dulu sedikit. Oke, ini sudah. Sorry, ini kita ambil, kita kasih tab dia, tab, Z-nya nggak perlu kita ambil, kita perlu prop-nya aja. Tab. Sekarang kita ganti titik, ganti koma. Udah ya, kita pindahin ke sini. Ini dia. Nah, ini dia. Dapat ya. Kita bisa atur mau berapa angka di belakang koma nih. Kita buat aja 3 angka di belakang koma juga boleh ya. Dan dia. Oke. R-square-nya berapa nih? R-square-nya kita lihat dulu sama uji F-nya. R-square-nya kita lihat. Sorry, kok kita ngambilnya di random? Kita ambilnya di common effect, sorry. Nah, di sini ambilnya, aduh. Ulang. Satu, maaf ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang benar. Kita ganti ya. Nah, kita ganti dengan tab. Ini kita tab. Dah. Kita pindahin dulu di sini. Nah, itu dia.
R square-nya berapa? R square-nya kita hitung R square-nya. Ini dia 0,1656. Kita ganti aja. Mana dia? Sini. Prop-nya berapa? Prop F-nya kita ambil di sini 0,000. Oke. Ya, ini kita atur aja 4 angka di belakang koma deh. Dah. Oke, ini untuk menjawab persamaan regresi, uji hipotesis, pengaruh langsung bisa dari sini. Nah, sekarang kita mau hitung pengaruh nggak langsungnya. Ya, pengaruh nggak langsung. Ini kita ROE terhadap return saham mana dia? Ini dia. Kita pindahin. Jadi pengaruh nggak langsung kita bisa hitung di sini. Jadi kita pindahin sama dengan ini LTDR dikali yang ini. Dapatlah dia pengaruh nggak langsungnya nih dia. Oke. Kemudian salah, sama dengan saya salah ngambil nilai. Yang return sahamnya tuh yang ini. Ini dia. Ya. Jadi sama dengan ini dikali yang ini pengaruh nggak langsungnya. Yang bawah sama dengan ini dikali yang ini. Dah. Oke. Nanti bakal kita isi nih, tenang aja. Nah, sekarang kita mau hitung Z Sobel. Untuk hitung Z Sobel, kita perlu bantuan kalkulator penghitung Z Sobelnya. Ya, kita aktifkan dulu. Ada dia kalkulator online-nya untuk menghitung Z Sobelnya. Ya. Jadi, kita buka Chrome-nya. Ini apa namanya? Sobel test namanya. Nah, ini dia. Di sini. Ini untuk menghitung Z Sobelnya. Jadi di sini A-nya kita masukin. Ini A-nya. Kita masukin di sini. Kemudian kita masukin standar error dari A-nya. Ini kita masukkan B-nya. Yang ini B-nya. Sama standar error B-nya. Mana standar error B-nya? Ini standar errornya. Oke, kita pindahin standar errornya ke sini. Nah, di sini nggak boleh pakai koma ya, diganti dengan titik. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Pilih calculate. Nah, kita dapatlah nilai dari Z Sobelnya. Ini dia. Z Sobelnya kita pindahin ke sini. Nah, ini Z Sobelnya. Nah, Z Sobel, kita ganti dengan koma aja. Ini kita ganti dengan koma. Ini Z Sobel. Pindahin sini. Nah, kesimpulannya apa? Karena Z Sobel 1,068 tuh kan. Karena dia lebih kecil dari 1,96 ketentuannya nih ya. Maka tidak memediasi. Nah, ini dia hasil yang pertama nih, mediasinya nih dia. Oke. Kemudian yang kedua, kita copy yang size, koefisiennya, pindahin ke sini. Jadi ini bisa di screenshot sih perhitungan ini. Kalau mau screenshot juga boleh. Taruh di sini aja untuk perhitungan mediasinya nih. Nah, ini dia. Kita screenshot untuk keperluan perhitungan mediasi. Ini pindahin ke sini. Nah, ini dia. Satu lagi, kita copy yang ini, size-nya 1, ya kan?
batasnya 1, ya. Kita pindahkan ke sini size-nya 0,5, kemudian sama ini standar errornya pindahin di sini. Ingat nggak boleh pakai koma tapi titik. Ini dia. Berapa Z sobelnya? 0,8. Kita copy. Ini Z sobelnya. Nah, nih. Oke, jadi memang hasilnya dia nggak memediasi ya. Ya nggak apa-apa sih. Nggak harus mediasi. Hasilnya lolos normalitas saja dah, alhamdulillah. Apalagi sampai tahap ininya 0,8155. Adalah nggak mediasi dia. Ya. Ini pengaruh nggak langsungnya nih. Oke, kita bisa screenshot aja kalau perlu di screenshot perhitungannya ya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, ini dia. Ini kita matikan aja internetnya, udah selesai perhitungannya. Oke ya, seperti itu. Kita matiin internetnya. Ini kita crop perhitungannya, pertinggalnya. Ya. Sorry. Oke. Selesai. Nah, jadi semua hasilnya udah dapat nih. Seperti itu. Nah, sekarang ya kita mau buat hasil olah datanya. Kita interpretasi sesuai yang dimau. Apa nih? Statistik deskriptif. Oke. Kita buat statistik deskriptifnya. Ya, ini hasil data. Kita tinggal modif sedikit formatnya. Kita buat di sini statistik deskriptif. Oke. Hasilnya. Apa-apa, kita ikutin yang kliennya mau. Oke. Kita buat di sini 4.1 statistik deskriptif. Oke. Statistik deskriptif ini disajikan berarti pada statistik deskriptif itu dia disajikan nilai minimum, kemudian nilai maksimum, kemudian rata-rata dan standar deviasi dari variabel X1. Nanti saya ganti namanya X2, Z, dan Y. Sengaja saya buat ini, nanti saya gunakan fungsi replace. Statistik deskriptif. Oke, tinggal kita ambil statistik deskriptifnya, udah ada nih saya buat. Nah, ini dia. Ini tinggal kita copy. Kita pindahkan aja di sini. Nah, ini dia. Oke. Kita pindahkan. Kita interpretasi. Ini dia. Kita akan dapatkan, misalkan kita buat kalimatnya diketahui berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 41 misalkan. Nilai minimum dari Y adalah min 56,897, ya kan? Kita bisa cek datanya, memang benar segitu sih. Ada nilai negatifnya kan, return sahamnya tuh ada yang negatif kan. Oke. Dengan nilai maksimumnya berapa? Yang paling besar itu 237,07. Rata-rata Y adalah berapa? 6,044 dengan standar deviasinya 34,824. Selesai satu. Tinggal kita copas saja nih. Kita pindahin di sini. Oke. Diketahui nilai minimum dari Z adalah dia. Dengan nilai maksimumnya nih. Rata-rata Z adalah dengan standar deviasi
Nih. Oke, dapat juga. Kita pindahin. LTDR, ini dia. LTDR ini X berapa ya tadi? LTDR kita buat X2 aja ya. Oke. Diketahui nilai minimum dari X2 adalah, ini dia, dengan nilai apa maksimum ini dia, nilai yang paling tinggi. Rata-rata X2 adalah dengan standar deviasi. Oke, selesai. Oke. Yang size-nya lagi, ini X1 lah. Oke, diketahui nilai minimum dari X1 adalah dengan nilai maksimum. Oke. Rata-rata X1 dengan standar deviasi. Oke, deskriptifnya selesai. Udah terjawab ya. Statistik deskriptifnya. Nanti kalau mau dimodifikasi, modifikasi aja. Ini kan versi saya. Kemudian apalagi dia bilang? Uji regresi data panel. Oke, kita buat aja yang dia mau. Kadang format kampus ini beda-beda. Atau hanya sekedar copas-copas punya orang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sesuai kemauan klien aja. Apalagi tadi? Ini uji regresi data panel. Oke. Sebenarnya isi uji regresi data panel ini yang tadi sih. Uji regresi data panel. Oke. Oke. Selanjutnya dilakukan uji regresi data panel, gitu kan? Oke. Pada uji regresi data panel, tunggu ya, akan diuji pengaruh X1 dan X2 terhadap Z dan pengaruh X1 X2 Z terhadap Y. Nah, dia uji regresi data panel. Ya udah, kita buat aja di sini tabel 4.2 uji regresi data panel. Di sini hasil sebenarnya formatnya nggak benar sih, tapi karena dia copas-copas ya udah nggak apa-apa lah. Kita ambil yang ini aja, uji regresi data panel. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Kita ambil yang ini aja. Tapi ada yang kita potong aja nih. Nah, ini kita potong aja, nggak usah semua. Ini kita cut. Ini kita cut. Dah, gini aja pun nggak apa-apa lah. Oke. Ini uji regresi data panel struktur. Ini kita buat 10, 11, 10 ya. Ini sumber. Kadang orang sering buat sumber. Oke. Sumber hasil olah data EViews data. Kita buat aja misalkan berapa, 10 boleh. Tarik. Nah, ini dia kan. Oke. Jadi berdasarkan hasil uji regresi data panel diketahui LTDR dan size berpengaruh positif terhadap si siapa? Si Roe.
dengan nilai koefisien masing-masing adalah 0,032826, 0,032827 dan 328 ya, dan 0,45502. Nah, karena dia nilainya positif maka berpengaruh positif, ya kan? Berdasarkan hasil uji regresi data panel juga diketahui LTDR, size, dan ROE juga berpengaruh positif terhadap si return saham. Karena masing-masing nilai koefisien positif semua. Berapa? 0,1582181, 0,0365375 dan 0,3299802. Nilainya positif semua. Oke, mantap. Dah. Habis itu apa lagi yang dimintanya? Uji pengaruh langsung dan pengaruh nggak langsung. Sama aja sih, udah banyak berulang-ulang ini. Oke, uji pengaruh langsung, pengaruh nggak langsung. Kita buatlah di sini. Oke, uji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Banyak berulang-ulang dia. Selanjutnya akan dilakukan uji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Oke, makanya banyak double-double nih hasilnya. Tabel ini juga uji pengaruh langsung. Oke, sama pengaruh nggak langsung. Tunggu, nanti ini ada yang double nggak? Oh, enggak. Sama juga nih, kan? Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung pada tabel 43, ya udah, pengaruh langsung LTDR terhadap ROE adalah itu pengaruh langsungnya. Tunggu ya, ini kita geser ke bawah nih nilainya. Bawah sini. Nah, oke ya. Kurang ke bawah tadi dia. Cek pas nggak dia? 12 11. Oke, pas ya, oke. Ini juga kurang geser ke bawah satu nih. Salah. Kok sini? 1 2. Bawahnya mana nih? Oh. Tunggu ya. Tadi nanya negatif 12,50 negatif 12,509 negatif 12,509 50942. Dah ya, oke. Ini konstannya. Pas. Ya udah. Pengaruh langsung LTDR terhadap ROE berapa? Di sini bisa kita lihat nilainya 0,0328. Di sini aja udah nggak apa-apa sih. Pengaruh size, pengaruh langsung size terhadap ROE 0,45. 45531. Lanjut lagi. Pengaruh langsung terhadap return saham nilainya 0,15821. Size terhadap return saham nilainya 0,03653. Itu kan, dah. Pengaruh langsung ROE terhadap return saham adalah 0,3299802. Dah selesai. Sekarang uji pengaruh nggak langsung ya kan.
kita pengaruh nggak langsungnya ambil dari sini aja. Ini pengaruh tidak langsung. Nih. Ya, ini pengaruh tidak langsung nih. Nah, inilah dia. Kita tinggal copy. Dan di sini. Tabel berapa nih ya? Tunggu ya. Ini tabel 4.4. Oke, di sini pengaruh tidak langsung. Nah, ini dapat kan pengaruh nggak langsungnya nih. Dari mana dapat ini? Ini hasil perkalian nih. Hasil perkalian yang ini dikali yang ini. Nah, ini dia. Satu. Yang kedua, size-nya dikali row. Nah, inilah pengaruh nggak langsungnya. Oke, tinggal kita copy, pindahin ke sini. Nah, kan dapat. Itulah dia pengaruh nggak langsungnya. Oke, berdasarkan tunggu ya, tabel 4.4. Oke, pengaruh nggak langsung. Oke, pengaruh tidak langsung LTDR terhadap return saham melalui ROE adalah, tinggal copy aja nih. Oh, sini dia. Tinggal kita ikutin aja. Dah. Pengaruh tidak langsung size terhadap return saham melalui ROE, copy aja yang ini. Nah, ini dia. Ini kan. Kita pindahkan di sini dia. Oke, kita taruh di sini. Sorry. Mana dia? Keempatnya. Ini dia. Nah, ini dia. Dah selesai pengaruh nggak langsungnya. Tuh. 44. Ini tadi 4 berapa? 43. Terjawab. 44 pemilihan model terbaik. Oke. Pemilihan model terbaik. Ini kita copy. Kita pindahkan di sini. 4.4. Pemilihan model terbaik. Oke. Selanjutnya dilakukan pengujian pemilihan model terbaik. Itu kan? Terbaik. Tabel 4 titik berapa? 4.5 disajikan hasil uji pemilihan model antara model CHEM dan model FEM menggunakan uji Chow. Oke, dia tabel 4.5 apa ya? Uji Chow ya. Kita memilih antara CHEM dan FEM. Oke. Kita lihat hasil pemilihan modelnya. Ini dia. Kita bisa melihat uji Chow-nya. Ini dia. Berdasarkan hasil uji Chow ya, diperoleh nilai P-nya, diperoleh seluruh nilai P di atas 0,05, yang berarti model yang terpilih adalah CHEM. Oke, tapi lanjut lagi, ada uji Hausman tabel 46.
Ini kita ganti uji Hausman. Oke, uji Hausman kita ganti. Di sini kita memilih antara FEM atau RAM. Uji Hausman-nya ini dia. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Dah. Berdasarkan hasil uji Hausman, diperoleh seluruh nilai P, maka model terpilih adalah RAM. Terakhir kita gunakan uji Lagrange. Ini dia. 47. Ini dia. Oke. Kita uji LM. Lagrange antara CEM versus RAM. Ini dia. Oke. Ini 1,000 nih. 1. Berdasarkan hasil uji LM, diperoleh seluruh nilai P di atas 0, maka model terpilih adalah model CEM. Akhirnya kita memilih model Common Effect Model. Inilah dia. Oke. Kemudian apalagi yang dimintanya lagi? Uji asumsi klasik. Oke, uji asumsi klasik. Sebenarnya kita ambil di sini aja normalitas. Oke, ini kita copy. Terkorelasi hetero. Untung aja deh nih. Uji asumsi klasik kita masuk ke tabel 4.5. Oke, uji normalitas. Ya, 4.5 misalkan. 451. Oke. Uji normal tabel berapa nih? Tabel 48. Untung udah normal. Uji normalitasnya di sini. Nah, ini dia. Seluruh nilai P di atas 0,05. Oke, ini dia. Berdasarkan tabel 48, diketahui seluruh nilai P lebih besar dari 0,05. Maka asumsi normal dipenuhi. 452. Ya, uji VIP. Tabel 4 titik berapa nih? 49. VIP-nya harus di atas 10. Nah, ini dia. Seluruh nilai VIP-nya VIP-nya harus di bawah 10, kok di atas 10. Udah lolos ya, karena VIP-nya semua di bawah 10. Berdasarkan tabel 9, tidak terdapat multicall karena karena seluruh nilai VIP di bawah 10 nih ya, di bawah 10. 453 uji run. Tabel 4.10. Oke, uji run 4.10. Mana uji run? Nah, ini dia. Pindahin. Nah, dia. Hasil dari uji run, semua nilai P-nya di atas 0,05. Oke, semua di atas 0,05. Diketahui seluruh nilai prop dari ujian di atas 0,05. Yang berarti nggak terjadi autokorelasi. Ini oke. 4. Nah, terakhir nih uji 454. Oke, uji hetero. Ini uji hetero. Kita ambil yang gambar yang struktur pertama dulu nih.
hetero. Ini strukturnya tadi apa ya? Kita ambil. Tunggu ya, nggak di sini. Nah ini dia. LTDR dan size terhadap ROE. LTDR dan size terhadap ROE. Dan size terhadap ROE. Nggak terjadi hetero ya, karena angkanya tersebar. Ada di atas, ada di bawah. Ini LTDR, size, ROE terhadap apa? Return saham. Oke, gambar 42. Lolos. Asumsi klasiknya udah bagus semua, apalagi yang di requestnya. Analisis persamaan regresi berganda data panel. Entah apa judulnya pun aneh-aneh. Ada analisis persamaan regresi berganda data panel. Masya Allah, judulnya kok gini. Ini di sini tabel 4.6. Tabel 46. Ini judulnya. Oke, kita pindahin. Oke. Tempat aja. Selanjutnya dilakukan analisis persamaan regresi berganda data panel. Oke. Ini udah ada juga tadi tabelnya di atas semua tadi tuh udah ada. Nih kita kopas dulu aja. Taruh di sini. Oke, tabel berapa sekarang ya? 4.11. 4.11 judulnya persamaan regresi. Oke. Ini tinggal kita pindahkan. Tunggu ya. Tampil yang ini. Nah ini di sini juga bisa ngebentuk. Nah ini dia. Ini dia. Oke. Kan? Nih terdapat nih persamaannya. Tunggu ya. Ini di sini. Tabelnya kita perbaiki sedikit. Ini di sini seharusnya. Nah, ini dia. Oke. Perbaiki dulu tabelnya. Dah, oke, kita copy lagi. Pindahin ke sini. Nah, ini dia. Oke. Ini dapatlah persamaan regresi bergandanya. Ini kita hapus aja nih. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Nah, jadi ini ROE sama dengan konstannya tambah LTDR tambah size-nya. Oke, kita minum dulu. Banyak banget nih. Nah ya. Lanjut nih. Nanti berikut disajikan
persamaan regresi berganda data panel. Dan diketahui nilai koefisien regresi dari LTDR ya, LTDR atau LTDR ya, namanya tunggu ya, LTDR ya, LTDR, tapi nggak apa sih LTDR ya, nanti kita perbaiki LTDR. Jadi LTDR menjadi LTDR ya, LTDR. Jadi LTDR menjadi LTDR, itu aja. Dah. Ulang lagi kan. Diketahui nilai koefisien regresi dari LTDR adalah 0,0328, yakni bernilai positif, yang berarti ketika LTDR naik sebesar 1 satuan, maka diprediksi ROE meningkat sebesar 0,0328. Nah, itu dia. Kemudian diketahui nilai koefisien regresi dari size, nilainya 0,45. Oke, positif. Ketika size naik sebesar satuan, maka diprediksi ROE naik sebesar 0,455. Nah, inilah dia. Berdasarkan tabel 411. Nah, ini dia. Oke. Satu lagi, ini dia. Yang ini kita copas. Pindahkan. Ini return saham sama dengan ini tambah LTDR tambah size tambah ROE. Nah, ini kan, ini kita pindahin ke sini. Itu dia. Kita copas saja. Diketahui nilai koefisien regresi dari LTDR 0,158. Kalau benar ya, ini ketika naik maka diprediksi return saham meningkat sebesar 0,158. Kemudian diketahui dari size 0,0365. Ya, sama juga ya. Return saham 0,0365. Oke. Satu lagi, ROE. ROE berapa nilainya? 0,329. Ya, berarti ketika ROE maka 0,329. Oke, selesai. Wih, ngeri juga coy. Oh, 46 udah. Apalagi nih? 47 hipotesis. Ya, nih. Kita ambil aja lagi nih. Mirip-mirip semua. Yo, enggak lah. Pemborosan namanya ini. Oke. Ini uji hipotesis. Selanjutnya dilakukan
dilakukan pengujian hipotesis. Tabel titik 412. Oke. Uji hipotesis. Oke, berdasarkan tabel 412 diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut. Oke. Yang pertama, ya, LTDR berpengaruh signifikan terhadap ROE, ya, gitu kan? Ya, dengan nilai P, berapa nilai P-nya? 0,002 di bawah 0,05. Oke, dapat satu. Size ini tidak, karena nilai P-nya 0,243. Kemudian yang kedua, 3, berpengaruh terhadap return saham 0,004. Oke. Kemudian size terhadap return saham nilainya 0,000 juga berpengaruh. LTDR. Oh, return saham terhadap ROE terhadap return saham, ya. ROE terhadap return saham ternyata nggak signifikan, ya. Coba cek, ya. ROE terhadap return saham. Yang kedua, kita cek dulu, ya. Kayaknya kebalik nih, ya. Common effect model. Oh iya, kebalik nih. sorry. Common effect modelnya kebalik nih. Iya. Tapi nggak apa, tunggu ya, kita perbaiki dulu nih. Common effect modelnya kita ambil di sini. Bentar ya, kita coba perbaiki. Ini common effect modelnya. Yang di sini sih yang kebaliknya. LTDR. Kan LTDR-nya tunggu kita perbaiki dulu aja, ya. LTDR return saham sini 0,0365375. Ini benar-benar susunannya nih, aduh, beda apa? Ini 0,008037. Ini dia. Size-nya berapa? 0,3299802, 0,2901527. ROE-nya ini dia 0,1582181, 0,0540469. Konstannya min 8,376961, 8,391685. Nah, ini dia. P-nya sekarang kita ambil, ya, LTDR. Ini tunggu, kan ini terbalik, ya. Aduh, ya udah nggak apa. Lazim, jangan sampai kebalik, ya. Tunggu loh. Ini LTDR pas. Size-nya pas. ROE-nya 15, oke, pas. Kemudian LTDR return saham 0,000. Size return saham 0,257. ROE return saham 0,004. Nah, ini baru benar. Coba cek lagi yang common effect yang di atas, ya. Tunggu, atau salah. Mudah-mudahan benar lah. Nah, ini dia. LTDR 0,032 sama. Size 0,455. Oke, dah sama.
tabelnya kita perbaiki sedikit ya. Jadi kita perbaiki juga yang di atasnya. Ini kita pindahkan ke bab 4, hipotesis. Uji hipotesis. Oke. LTDR berpengaruh signifikan ROE. Ini udah pasti nggak ada masalah nih. Nah ini di LTDR berpengaruh return saham, nilai P nya 0,000. Size berpengaruh signifikan return saham. Size tidak ya, tidak. Karena P nya 0,257. Kemudian ROE berpengaruh signifikan terhadap return saham ya, 0,004. Nah, kita ulang lagi pengujian mediasinya. Kayaknya saya ada salah nih. Oke, pengujian mediasinya kita hitung ulang. Oke, di bagian sini juga kita hapus dulu. Nah, ini dia. LTDR ROE nilainya ini, size ROE ini dia. Oke. ROE return saham ini dia. Oh, sama ya. Ini nggak ada berubah kayaknya. ROE return sahamnya udah pas. Ya, ada pas. Jadi ini nggak ada perubahan ya. Ini sama aja. Ini standar errornya, ROE return saham. Ini pindahkan ke sini. Dah. Kita ulang aja uji sobelnya. Ya, uji sobel. Ini kita hapus dulu. Berapa Z sobelnya? Kalau ini udah pas kayaknya. Oke, pas satu. Ini. Nah, kita mau hitung Z sobelnya. Oh, nggak mau ya. Oh, ini dia. Kita hitung Z sobelnya. Ini dia. Kita hitung yang pertama di sini. LTDR terhadap ROE 1, standar errornya 1, kita ganti dengan titik 1, titiknya kan titik ya. Oke, calculate. Nah, signifikan nih Z sobelnya kan, benar, mediasi dia. Betul tuh kan. Salah. Oke, ini besar nih, maka dia memediasi kan, bener dia kan. Tuh, yang kedua nih, size nya 45 sama 389. Ganti dengan titik ya. Oke. Ini dia, nggak signifikan dia kan. Kita pindahkan ke sini, pindahkan ya. Oke, kita matiin internetnya. Nah, itu dia. Oke, untuk perhitungan pengaruh nggak langsung ini kita copy. Oke, kita pindahin ke sini. Pengujian mediasi pengaruh nggak langsung.
Ini tabel 4 titik dulu. Nah, ini dia. Oke. Kita perbaiki dari atas ya. Oke. Ribet bener lah kasus ini. Ini dia. Yang ketujuh nih. Yang keenam. Ini dia. Yang keenam ini dia ya, kita ambil. Roe memediasi hubungan dengan atau pengaruh antara LTDR dan return saham dengan nilai Z Sobel 2,132 di atas 1,96. Tuh. Kemudian Roe tidak memediasi antara si size-nya, nggak berhasil si size-nya. Karena nilainya Sobelnya 1,0865. Wih, selesai. Tapi kita coba cek dari atas. Tadi ada yang silap. Ini udah nggak ada masalah, ini udah benar. Kita ganti aja lo YY return saham, Z Roe, Z itu Roe, X1 itu X1 tadi size X1 size, X2 LTDR. Oke. Tadi ada LTDR. Oke. Minum dulu ya. Aduh, minumnya udah habis lagi. Oke. Lanjut. Oke, ini satu dah, ini udah aman nih. Interpretasinya udah. Nah, ini nih. Kita perbaiki ya. Kita gunakan tabel yang baru. Ini kita close saja. Ini udah kita perbaiki tadi nih. Nah, ini dia. Sudah diperbaiki. Tabel terbuka aja ya. Oke. LTDR berpengaruh positif 328. Ini LTDR-nya. Dan Oke sama. Ini LTDR size Roe ya. Nah, ini kebalik nih. 0,0365, 0,32299 dan 0,15. 821. Oke, ini yang kedua sama juga sini. Kita perbaiki dulu aja nih ya tabelnya. Yang ini kita. Nah, dia. Oke, pengaruh ini udah nggak ada masalah. Yang kedua nih, LTD return saham kan di sini 0,0365 375 0,329989. Roe-nya 0,15821 ya, atau 5821. Pas sama nggak ya? Iya, pas sama. Pengaruh nggak langsungnya ini nggak ada, ini tunggu ya, berubah juga nih pengaruh nggak langsungnya. Oke, pengaruh nggak langsungnya ini dia. Kita copy, kita pindahin. Nah, ini dia pengaruh nggak langsungnya nih, kan perubahan. Oke,
berarti ini kita hapus saja. Berarti kita ambil, tunggu ya, ini dikali yang ini. Oke, ini pengaruh nggak langsung ya. Kemudian ini size-nya, sini dia. Nah, ini benar-benar. Mana pengaruh nggak langsung tadi? Nah, oke. Satu lagi, ini dia. Nah, selesai. Jadi kita ganti 0, tinggal kita copy, pastekan ke sini. Ini copy, pastekan ke sini. Nah, yang ke bawah ini nggak ada berubah, aman ya, aman. Efek ini juga nggak ada ngefek, asumsi klasik sama aja. Kemudian nah ini berubah juga nih kayaknya, perubahannya di sini. Tadi kita hapus, kita kasih yang baru aja. Oke, ini dia. Persamaannya udah benar ya, konstan. Oke. Ya, yang ini yang agak beda di sini. Ini LTDR-nya 0,03. Nah, ini kan LTDR-nya kita ganti 0,365. Untuk size-nya 32998. Untuk row-nya mana? Ini dia, 15821. Nah, seperti ini. LTDR-nya 0,365. Ini nggak negatif kan? Nah, positif dan nilainya kan. LTDR ya positif semua ya, 0,365. Dari size-nya 45531. Kemudian untuk row-nya berapa? 15821. Oke. Nah, hipotesisnya ini udah diperbaiki tadi kan. Hipotesisnya, tunggu, kita coba copy ulang aja ya biar clear dia. Tunggu. LTDR dah pas. Oke, ini nggak ada masalah. 0,054 sama nggak? Sama udah. Jadi ini udah pas, udah benar. Dan pengujian mediasi udah pas. Pengaruh nggak langsung tadi ada nggak ya? Kayaknya udah ada deh. Pengaruh nggak langsung tadi. Ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pas kan, sesuai di sini ada 7. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Ya, cukup panjang ya untuk pengujian mediasi ini. Pokoknya teman-teman seperti itulah, banyak kendalanya. Nggak normal datanya, bisa aja nanti nggak berpengaruh semua, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.